Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi pagi hari ini ya di podcast Hai Jumat, podcastnya Radio Suara Tebu Ireng. Selamat datang. Mungkin baru kali ini ya datang ke Tebu Ireng, atau sudah berapa kali ke Tebu Ireng? Kalau saya sih 2 kali ini sih. Oh, 2 kali ini? Ya, dulu sama teman-teman 2 tahun lalu ngisi di gedung apa Bu yang di depan itu. Itu ngisi seminar beasiswa juga. Di pondok? Iya, masih ada Gusolahnya dulu. Oh, masih ada waktu itu ya. Okay. Oh, iya. Nah, bersama saya ini teman-teman yang dapat beasiswa LPDP. Ini ada Mas Ahmad Fahril Aziz. Oke, selamat pagi. Pagi. Mas Fahril saya panggilnya ya. Mas Fahril ya. Oke, kemudian Ahyat Hilmi, Mas Ahyat. Ya. Hilmi atau Hilmi? Hilmi. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama dari Jombang ya? Iya. Semuanya sama-sama dari Jombang. Komunitas apa yang teman-teman yang ini alumni beasiswa LPDP ini, atau masih ada yang aktif ya? Jadi awardee LPDP sama yang alumni di Jombang namanya Mata Garuda Jombang. Mata Garuda Jombang. Mata Garuda. Iya. Jadi Mata Garuda itu wadah buat kumpulnya teman-teman alumni dan awardee LPDP. Jadi di setiap daerah ada. Kalau Mas Ahyat LPDP beasiswa di mana? Saya kebetulan dapat beasiswa ke luar negeri, tapi dari LPDP ya, ke Australia. Ke Australia. Di The University of Adelaide. Di mananya tuh? Di Australia Selatan. Australia Selatan? Iya. Australia Selatan itu kalau yang bawah itu gue. Iya, semakin agak Indonesia itu kan Australia ada di bawahnya Indonesia ini, di selatannya. Yang agak ke bawahnya itu. Nah, semakin ke bawah. Jauh berarti ya? Lumayan. Iya, lumayan. Perjalanan Indonesia ke sana? Kalau dari Bali ke Adelaide paling 4 jam. 4 jam. 4-5 jam ya. Oh iya, ya lumayan lah. Kalau Mas Fahril? Saya jago kandang aja Bu di Indonesia. S2-nya di UIN Malang. Di UIN Malang. Oh, jurusan pendidikan bahasa Arab. Jurusan pendidikan bahasa Arab. Iya. Wah, jago bahasa Arab nih. Enggak juga. Sayang saya nggak bisa ya. Mesti ada yang ini kayaknya, ada yang pinter bahasa Arab kesini nih. Oke. Nah, ini mungkin lebih dulu cerita-cerita ya, beasiswa LPDP ini mungkin lebih detail bisa diceritain apa sih? Ya, setahu saya dari Kementerian Keuangan ya. Iya. Ini mungkin bisa cerita dikit. Ya, LPDP kan singkatannya dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini umumnya di bawah Kementerian Keuangan, tapi juga membawahi Kementerian Agama, Kemendikbud dan Kemendistek Dikti. Jadi LPDP tidak hanya membiayai beasiswa, tapi juga ada pengembangan dananya dan juga rispro, riset strategis produktif. Jadi tidak hanya membiayai mahasiswa yang akan hendak kuliah, tapi juga membiayai riset strategis untuk bangsa gitu. Gitu Bu. Dapatnya gimana? Dapatnya bisa sampai berapa? Kalau di nominal? Kalau nominal tergantung kota sih Bu. Jadi gitu. Alhamdulillah mungkin LPDP salah satu beasiswa yang karena memang di bawah negara, anggarannya lebih banyak dan lebih tetap, karena di cover sama dana abadi pendidikan. Jadi ngambilnya dari APBN yang dikumpulkan dana abadi pendidikan, jadi tunjangan maupun pencairannya semuanya alhamdulillah tepat waktu dan cukup lah untuk membiayai mahasiswa S2 dan S3 di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini sebelum bicara masalah karir ya. Sekarang ini di mana? Saya baru fresh graduate Bu. Oh, fresh graduate ya. Sementara ini. Rencananya mungkin kalau sesuai jurusan karena S1 dan S2-nya linear bahasa Arab ya. Bahasa Arab juga ya. S1 di mana S1? S1-nya juga UIN Malang. Di UIN Malang juga. Oh iya. Terus lanjut S2-nya juga UIN Malang. Dulu sempat di Jogja ada pengayaan bahasa dari LPDP itu di UIN Jogja dulu. Nah, ini cerita dikit
sambil mungkin ngasih tips gitu ya. Iya. Lolos LPDP ini seperti apa? Tipsnya teman-teman seharusnya banyak belajar dulu sih, banyak membaca. Kan tiap tahunnya LPDP punya buku panduan yang setiap tahunnya ada pembaruan persyaratan, tapi tidak jauh berbeda. Kini sekarang teman-teman banyak jalurnya. Kalau dulu mungkin di angkatannya Mas Ahyat, angkatan saya sekarang beda lagi. Sekarang ada banyak, misalkan ada beasiswa santri, beasiswa disabilitas, gitu, dan lain-lain. Jadi LPDP itu secara umum beasiswanya ada 3. Beasiswa umum, targeted, sama afirmasi. Sedangkan pecahannya dari beasiswa yang 3 itu macam-macam. Yang umum itu ada yang reguler, dokter spesialis, perguruan tinggi dunia, disertasi atau co-funding. Terus sedangkan yang targeted itu untuk Budi, beasiswa untuk dosen Indonesia. Kemudian Budi ada beasiswa untuk dosen Indonesia. Nggih. Buat dosen nih. Mungkin Bapak Ibu yang dosen juga bisa Iya. ikut. PNS, TNI Polri, prestasi olimpiade. Sedangkan saya itu termasuk yang beasiswa afirmasi. Ya, afirmasi itu membawahi alumni bidik misi, prasejahtera berprestasi, beasiswa Indonesia Timur, beasiswa santri, beasiswa seni, beasiswa prestasi olahraga, beasiswa disabilitas, sama beasiswa daerah tertinggal. Jadi sekarang banyak banget jalurnya. Banyak banget. Kalau saya dulu masuknya beasiswa afirmasi aja. Tapi mungkin kalau sekarang afirmasi yang santri, karena saya dari pondok, karena dari pondok Alia, bisa ya. iya. Jadi ke gitu. situ. Jadi jalurnya banyak, memungkinkan teman-teman untuk masuk jalur yang pas, yang mana yang memenuhi syaratnya teman-teman. Nah, kalau Mas Ahyat Hilmi nih cerita dikit, gimana cara bisa ngedapetin apalagi di luar negeri ya. Nah, ini tentu susah gitu. Iya. Sebelumnya sebelum memutuskan untuk daftar beasiswa LPDP, tentunya persiapan yang lumayan panjang, karena sebelumnya saya itu sebenarnya penerima beasiswa MORA itu Ministry of Religious Affairs atau Kemenaknya Indonesia. Nah, dari Depak kalau bilangnya ya, dari Kemenak. Gitu. Nah, dari Kemenak situ sebenarnya diproyeksikan untuk kuliah luar negeri. Cuman karena LPDP juga termasuk kerjasamanya sama Kemenak, akhirnya disuruh milih. Kebetulan lolos dua-duanya ini, Kemenak sama LPDP. Nah, akhirnya dari pihak Kemenak disuruh milih, terserah mau pilih yang LPDP atau pilih yang Kemenak. Kebetulan beberapa komponen memang sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Akhirnya saya itu memutuskan untuk ngambil LPDP dengan beberapa pertimbangan, terutama tentang pembiayaan, komponen biaya yang karena lebih banyak ya. Kalau dibilang lebih banyak sebenarnya sama saja, cuman kebebasan untuk memilih kampus. Gitu. Ya, kalau di Kemenak udah ditentukan? Tidak ditentukan, cuman ada beberapa yang kampus yang sudah kerjasama sama Kemenak. Sedangkan LPDP kita dibebaskan memilih dimanapun, mau ngambil baik di kampus yang paling mahal sekalipun atau yang biasa aja, tetap LPDP mau membiayai. Terus kuliah LPDP ya, kuliah LPDP pakai beasiswa LPDP, tentunya selain SPP juga uang buku, uang transport, semuanya lah dari. Menurut saya membiayai. Terus Kak, yang ada keluarga juga dibiayai ya? Untuk S3 itu. Untuk S3. Untuk S3 ada tunjangan keluarga. Ada tunjangan keluarga. Okay. Sudah ada yang berkeluarga? Saya sudah berkeluarga. Oh ya, nanti rencana ambil lagi gitu. Nah, dengan adanya beasiswa LPDP, karena dulu itu mengcover family allowance atau biaya untuk keluarga, ya.
Akhirnya ini nih poin plusnya dari LPDP selain dunia akademis, dunia kekeluargaan juga ada nih untuk penunjangnya. Tapi juga pada ada. saat itu masih belum ya? Atau sudah sama keluarga pergi ke Australia Iya, gitu? Kebetulan saya berangkat bersama istri. Oh, gitu. bersama Sama anak juga? Melahirkan di sana. Melahirkan gitu. Ya, jadi bonus lah. Kuliah, pulang gelar dapat, anak dapat gitu ya. Bonus. Nah, itu juga semuanya sudah tercover dari LPDP. Jadi ya LPDP sangat bisa memenuhi kebutuhan gitu untuk hari-hari. sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa dan kita bebas, tidak ada ikatan apa ya, semacam saya harus tinggal di lingkungan kampus karena beberapa beasiswa luar negeri itu ada yang mewajibkan tinggalnya di lingkungan sekitar kampus. Karena Di mungkin asrama nanti kampus. di asrama ya. Harus di asrama. Kalau saya bebas mau di dalam mau di luar gitu. Dan kebetulan kita lebih nyaman di luar kampus karena sudah rumah tangga dan ya kita memilih di luar Bisa kampus. milih sendiri istilahnya bisa gitu milih ya. sendiri, ya. Oh, ya. Nah ini mungkin tantangannya juga di situ gitu ya. Tantangan untuk pengalaman kuliah di luar negeri ini tentu juga ada beberapa yang nggak kelupa gitu. Nah perbedaan apa kalau di sini sama di Australia gitu? Sebenarnya perbedaannya kalau dari sisi akademisi ya, kalau dari sisi kualitas akademik sebenarnya dari sumber daya manusianya sama kalau menurut saya. Cuman kebebasan untuk berpikir kritis. Sama kalau di luar negeri lebih bebas. Kita dibebaskan. Contohnya gini, saya mau mengerjakan suatu tugas dengan judul yang benar-benar menurut saya susah untuk diaplikasikan. Tapi bagi mereka tidak ada yang susah, tidak ada yang tidak mungkin. Suportif juga. Ya, sangat suportif. Jadi kamu butuh apa? Silahkan ngomong. Butuh buku seperti apa? Butuh sumber seperti apa? Ini dikasih tahu nih, gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin istilahnya gitu. Terus dari lingkungan. Ya pasti ya, karena saya masuknya di kelas internasional, jadi saya majemuk sangat tidak bisa masuk ya beragam. Saya tidak bisa masuk ke kelas lokalnya Australia karena saya masuknya di program internasionalnya. Jadi dulu ambil apa? Jurusan apa? Saya pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. S1-nya. Terus S2-nya ini saya mengambil Master of Education. Spesialisasinya di research. Oh, di research. Educational research. Iya. Penelitian dalam pendidikan. Nah, akhirnya teman-temannya pasti berbeda dari negara macam-macam, mulai dari Cina, India, Rusia, dan negara Eropa yang lain. Karena memang situasinya juga berbeda kan? Situasinya sangat berbeda. Di Indonesia dengan di negara lain juga berbeda gitu ya. Kalau di sini kan enak, kita bisa ngobrolnya luas dan nyantai gitu kan. Karena dengan orang kita bersebelahan dengan budaya yang berbeda, akhirnya ada beberapa pertimbangan nih. Kita nggak sembarangan ngomong gitu kan. Terus agak gimana ya? Ada beberapa yang mungkin kita pengen menyampaikan tapi nanti takutnya tidak tersampaikan. Beda lah persepsinya ya. Iya. Jadi kita mungkin kalau dari segi kendala mungkin dari segi komunikasi ya kalau di sana. Kalau komunikasinya sih enggak ada kendala, cuman ada beberapa dari habit mungkin atau mungkin sungkanan. Iya, sungkanan. Emang di sana masih ada begitu? Bukan hanya di Indonesia kayaknya yang sungkan-sungkan. Kita karena kebawa dari budaya Indonesia yang agak sungkan, khawatir gini. Apalagi gitu, saya basicnya dari pendidikan Islam, jadi kan ada semacam unggah-ungguh gitu ya orang Jawa terus. Tapi mereka apakah begitu juga kan enggak? Ada beberapa negara yang mirip-mirip sama kita.
Contohnya dari Bhutan gitu, dari Bhutan. Terus dari negara yang Islam Gitu juga, juga seperti ya? dari Iran gitu. Masih ada sedikit apa ya? Sopan santun. Iya, sopan santun yang santun banget gitu. gitu. Bukan kalau sopan sih semuanya sopan ya. Iya. Kalau di sini kayak orang Solo gitu ya. Iya gitu. Orang Solo kan gitu. Iya. Apa begitu juga? Kalau kita biasanya kalau di sana itu untuk menghindari hal-hal seperti itu, mungkin di awal-awal kita agak kayak, waduh gimana nih mingle-nya biar bisa ngeblend sama mereka gitu. Nah akhirnya kita cari topik-topik yang paling paling general yang bisa diterima seluruh dunia. Termasuk gitu kan. komunikasi dengan dosennya juga lebih ini. Kalau komunikasi dengan dosen, nah bedanya gini. Kalau di sini itu sangat unggah-ungguh ya, ada unggah-ungguh untuk akhlaknya untuk gimana gitu. Kalau di sana biasa aja. Kalau mau ketemu sama dosen, ngomongnya biasa aja. Kayak temen gitu. Ya kayak teman. Dosen juga biasa aja ke kita. Jadi nggak ada semacam kayak Ya, jarak gitu ya. tiba-tiba kita ngetik nih, terus dosen nih duduk di sebelah kita. Kita sungkan dong kalau di sini. Kalau di sana biasa aja. Oh, iya, biasa aja. Iya, sambil ngopi, sambil apa gitu. Karena tidak ada gap antara mahasiswa dan dosen. Oh, Ya, terus iya. apa ya? Fasilitasnya memang beda. Ada beberapa fasilitas yang diperuntukkan Kalau untuk menurut dosen. Anda itu lebih bagus begitu atau lebih bagus ada jarak? Kalau saya hidup di Indonesia ya, saya sangat sangat menikmati dengan budaya Indonesia ya. Jadi kayak ada istilahnya gap ini nggak selalu buruk kalau menurut saya. Gap antara guru dan murid ini nggak selalu buruk. Cuman ada beberapa yang merugikan kalau dari sisi murid ya, dari sisi pelajar. Jadinya kita takut untuk menyampaikan sesuatu. Jadinya kita Ada takut keterbatasan. untuk bahkan mengkritisi tulisan guru Gurunya sendiri, atau mengkritisi tulisan Nggak enak. itu nggak enak kan? Bukan nggak enak, dianggap sesuatu yang tidak Oh sopan. iya betul. Seperti kita sama orang tua kalau kayak ngelawan gitu akhirnya gitu ya. Iya, akhirnya kayak jadi dipandang negatif gitu. Padahal kan kritik nggak selalu negatif kan, biar sama-sama belajar. Ternyata kritikan kita salah, bisa dari situ gitu. Jadi ya ada baiknya. Tetap ada gap, cuman kebebasan untuk berbicara harus disuarakan sih. Nah ini kalau Mas cerita dari Mas Fahril ya, ada tantangan gitu ketika ngedapetin LPDP ini. Tantangannya mungkin karena LPDP kan kayak gula yang dikerubukin banyak semut. Jadi banyak Iya, peminatnya. Tapi kuotanya banyak. Banyak Jadi juga ya. LPDP malah tidak harus memenuhi kuota, bahkan bisa melebihi kuota kalau misalkan memang anak tersebut ada kualifikasinya lulus gitu. Oh. Gitu, Bu. Oh gitu. Jadi kalau syarat umumnya sih karena banyak tadi ya jalurnya beasiswa. Tantangannya di Syaratnya situ ya. Pertama ya WNI, terus IPK-nya, kemudian ada sertifikat bahasa. Kalau Mas Ahyat mungkin sertifikatnya bahasa Inggris, saya pakai sertifikat bahasa Arab, pakai TOEFL gitu. Jadi ya sekitaran itu aja, IPK, terus nanti sertifikat bahasa, umur, terus nanti ada menulis esai. Bahasa Arab ini kan susah ya. Susah-susah gampang sih, Bu. Katanya sih kalau bahasa Arabnya malah lebih gampang bahasa Arab ketika kita ada di Mesir karena mungkin kebiasaan dan bahasanya bahasa komunikasi gitu ya. Nah kalau katanya sih bahasa Arabnya Indonesia ini kan kayak lebih ke sastra gitu. Iya betul. Enggak juga sih, sama aja. Ya? Cuma yang membedakan mungkin kebiasaannya ya. Kalau gitu. yang di saya sendiri karena dari S1 dan S2-nya bahasa Arab, dibiasakan di kampusnya berbahasa Arab itu malah di S2. Seharusnya kan lebih bagus ketika di S1 sudah mulai dibiasakan. Sudah dibiasakan. Komunikasi hari-hari ya. Iya, komunikasi hari-hari. Jadi di lingkungan kampus antara dosen, antara mahasiswa, presentasi dan lain-lain itu baru saya rasakan di S2. Di gap-gapnya agak lumayan jauh sama teman-teman pondok yang mungkin belajar bahasa Arabnya sudah dibiasakan dari kecil. Gitu. Iya. Dulu di pondok mana? Apanya? Sampean? Saya nggak mondok sih, Bu. Dulu hidupnya di lingkungan pondok. Di lingkungan pondok. Gitu. Iya.
Jadi berarti memang benar-benar suka sama bahasa Arab kan? Biasa kalau di pondok kan mau nggak mau, biasanya gitu ya. Iya. Mau nggak mau diharuskan berbahasa Arab, akhirnya bisa gitu. Nah kalau di rumah kan mesti belajar tuh. Nafus Arab susah kan. Ini meneruskan salah jurusan karena S1-nya dulu kan salah jurusan. Dipaksa-paksa Awalnya. kan. Iya. Paksa-paksa bahasa Arab, kemudian ya udah. Tapi pinter kan? Iya, iyalah. Enggak lolos. Coba, Sahabat mau coba. Aku mundur teratur kayaknya. Jangan. Anak bukan udah itu aja bisa aja. Jadi melanjutkan itu karena memang jenjang karirnya kan bagusnya linear. Jadi karena sudah terlanjur S1-nya bahasa Arab, ya udah diteruskan saja. Mungkin dari S2-nya bisa lebih bagus daripada S1. Pengennya nanti ngajar bahasa Arab di mana? Di Jombang aja atau mungkin cari yang di mana aja sih, Bu? di mana aja. Di mana aja dapatnya. Iya. Nah, ini mungkin cerita Mas Ahyat lagi ya. Seputar studinya waktu di sana di Australia. Ini kan penyesuaian tadi di kampus ada harus penyesuaian dengan banyak orang dari banyak negara gitu ya. Nah, ini kan tidak hanya penyesuaian dari segi komunikasi tapi juga dari lingkungan kan? Iya, benar. Di lingkungan di Indonesia tentu sangat berbeda dengan di Australia. Nah, ini mungkin bisa cerita dari makanannya, kemudian dari kehidupan sehari, apalagi bawa istri ya saat itu juga kayaknya hamil di sana gitu, berat nggak? Iya, jadi gini, kita menurut saya ya, semakin kita jauh dari Indonesia, itu semakin kita cinta sama Indonesia. Oh iya? Iya, karena kita sangat menghargai nih, saya ini orang Indonesia. Jadi kayak semacam ada berapa orang di kampusnya? Membawa nilai-nilai yang dari Indonesia. Yang dari Indonesia banyak. Banyak. Cuman yang dari LPDP cuman saya saja. Jadi kebetulan dari LPDP itu sebelum saya itu ada sekian belas, 15 atau 16 gitu. Nah, kalau angkatan saya cuman saya. Kalau orang Indonesianya yang di jurusan saya itu orang Indonesianya hanya 4. Dan itu kita kadang berpencar di beda kelas karena kita fokusnya beda-beda. Ada yang fokusnya ke pendidikan pengajaran bahasa Inggris, ada yang matematika, ada yang ya karena meskipun sama-sama di risetnya itu ya sama-sama Master of Education, tapi di sana ada banyak spesialisasinya gitu. Nah, kembali lagi ke penyesuaian. Semakin kita jauh dari Indonesia, semakin kita cinta menurut saya. Contohnya mungkin bagi sebagian orang yang mudah untuk adaptasi itu bisa makan makanan selain makanan Indonesia. Tapi bagi saya orang kampung ya, yang notabene suka sambel ya kan, yang notabene sama kerupuk. Makan itu harus sama nasi. Jadi setiap hari harus nasi. Padahal meskipun kita ketika makan bareng nih, karena di sana ada sistem kebudayaan. Kalau di sini nih bawa bekal itu kan agak-agak malu ya, karena ada banyak orang jualan. Nah, karena di sana tidak banyak orang jualan, jadi bawa bekal. Semuanya bawa bekal. Ya. Jadi tidak ada orang jualan kaki lima ya. Enggak ada bekal. Iya. Terus jadi semuanya bawa bekal. Ketika yang lain orang dari Rusia bawa mungkin cuma bekalnya roti bawa bekal, gitu ya. cuman salmon sama tomat cherry gitu ya. Gitu, udah kenyang. Nah, saya itu beda. Saya itu harus bawa nasi sebox sama ikannya, sama sayurnya. Kuli. Karena kuliahnya lumayan berat, tugasnya lumayan berat. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore. Pagi sampai malam. Kuliahnya 3 jam. Biasanya 3 jam satu mata kuliah 3 jam. Cuman extra hoursnya itu kan panjang tuh. Kadang ada tugas yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Dan, jadi bisa sampai malam ya? Iya, kadang yang agak susah kan kelompokan nih. Kelompokan udah beda negara, beda kebudayaan. Kita harus mengerjakan sesuatu dalam waktu yang cepat gitu. Nah, terus ya itu saya harus bawa bekalnya kan mesti banyak ya. Nanti sama makan siang dan malam.
Bawa bekalnya saya bisa bawa antara tas untuk Makanan menuntut ilmu sama makanan logistik nih. Rantang itu gitu berarti ya? lebih banyak yang logistik. Orang Indonesia emang ribet ya. Iya. Saya harus bawa minum yang besar. Terus nanti kalau musim dingin Kalau minum harus bukannya di sana ada? Maksudnya Ada. biasanya kan ada keran ada, gitu cuman ya, bisa. saya lebih suka bawa dari rumah karena kan apa ya, di sana cuman adanya yang tap water yang air biasa kan, air inilah. Cuman saya lebih suka yang saya campur-campur gitu. Mungkin air madu lah, Oh gitu. air gula, Iya pantesan air ribet. teh. Gitu-gitu. Jadi bawanya lebih banyak. Terus tantangan lagi untuk lingkungan, karena kebetulan saya mencari lingkungan yang ada tetangga orang Indonesia. Jadi di sana apartemennya Tempat itu tinggalnya ya, apartemen. ya apartemennya itu ada beberapa keluarga Indonesia. Jadi biar kita sama-sama Bisa kangen-kangenan lah. Iya, kangen-kangenan, seperjuangan, ngumpul-ngumpul. Karena capek juga ngomong bahasa Inggris tiap hari ya. Jadi kadang itu sampai Ngomong sambil kangennya mikir. ngomong bahasa Indonesia, bahkan cari temen yang dari Jawa gitu ya, dari sesama Jawa Timur. Kan istri dari Jawa juga kan? Iya, cuman kan istri di sana juga cukup aktif untuk mengikuti organisasi. Oh, gitu. Terus karena di sana banyak komunitas yang istri suka, jadi kita waktunya agak sedikit Cuma berbeda. sedikit ya. Jadi iya, akhirnya. ya gitu. Kadang capek ngomong bahasa Indonesia, capek ngomong bahasa Inggris, pengen ngomong bahasa Indonesia, tinggal cari nih teman Indonesia. Jadi ngomong bahasa Indonesia gitu. Itu tantangannya di situ kali ya. Iya, capek juga kadang-kadang juga, mikir bahasa Inggris. Sebenarnya nggak mikir, cuman ngomong bahasa Inggris ini melelahkan ternyata. Gitu ya? Enggak juga sih sebenarnya, mungkin saya aja. Saya aja. Kalau ngomong bahasa Arab melelahkan nggak? Ngelah sih, soalnya kalau saya kan, kita kan sebagai bahasa ibu sama yang bahasa yang kedua kan jelas ada proses di otak agak-agak paling nggak mikir gitu juga. loh, ini yang di Paling bahasa nggak Indonesia, di bahasa Inggrisnya gimana, di bahasa Arabnya gimana, kan pasti ada proses loadingnya gitu. Nggak lebih ceplos-ceplos ngomong bahasa Indonesia, apalagi kalau kita sama Jawa ngomong bahasa Jawa Iya, kan tambah lost down. Nggak usah mikir. Iya. Nah, ini mungkin ngomong bahasa Arab dikit deh kayaknya. Jangan Bu. Wah harus ngomong bahasa Arab harus dong. Saya pengen tahu kayaknya. Ngomongnya apa? Assalamualaikum. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalau itu mau ditahu. Ngomong apa Bu? Ngomong apa? Ajakan menonton podcast Radio Suara Tebu Ireng. Like, subscribe. Boleh ke kamera dong. Like, subscribe dan komen. Apa ya? Apa bahasa Arab? Iya nanti. Ya subscribe aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Faril Aziz. Khaya bina nangdur wa nasma Radio Suara Tebu Ireng. Oke. Gitu aja Bu. Udah gitu aja. Oh tepuk tangan. Saya kira masih ada. Udah itu aja Bu. Saya masih menikmati loh. Masih like, subscribe-nya masih lola saya. Apa ya? Bahasa modernnya dari itu. Gitu. Oke. Nah ini mungkin gantian sama Mas Ahyat ya. Iya, kenapa? Ngomong bahasa Jawa. ngomong bahasa Australia. Oh, bahasa Australia. Bahasa Australia, bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya Australia beda kali ya. Iya kan? Apa sama? Beda Gimana kayaknya. ya ngomongnya? Agak beda. Logatnya kan cuman aksen ya? aksen yang beda. Bahasa aksennya. Inggrisnya kan sama nih, penulisannya juga semua mirip sama. Cuman yang beda itu aksennya. Contohnya kalau sama di sini bilang no ya no gitu kan. No. Tapi kalau di sana no itu noi. Noe. Ya. Oh gitu. Ya. Oh. Terus agak dibelokin gitu. Ya, atau nei gitu. Oh. Terus ada beberapa singkatan. Contohnya kalau sama di sini bilangnya breakfast gitu kan. Kalau belajar dulu ya, belajar bahasa Inggris breakfast. Di sana briki. Oh gitu. Ya, gitu. Bahasa slang bukan Mas? Iya, bahasa slang. Cuman di sana udah dipakai Kayak sehari-hari. McDonald jadi McD merek nggak ya?
Nggak ya? Itu singkatan sih kalau itu ya. Singkatan populer. Jadi di sana banyak istilah yang apa ya? Istilahnya dipersingkat gitu. Jadi biar lebih gampang aja. Lebih simple. Contohnya registrasi gitu kan. Nah, kayak nama itu kan juga disingkat-singkat gitu kan. iya. Jelo apa gitu kan. Iya, terus contohnya tadi registration. Nah, kalau di sana cukup bilang rejo. Oh gitu. Gitu. Jadi banyak Oh. Awal-awal penyesuaian itu mungkin ya. awal-awal Atau sudah tahu? nebak-nebak ya. Oh, nebak-nebak. Karena saya kebetulan orang yang bukan aktif di apa ya? Aktif browsing gitu. Kebetulan karena dulu gini, di LPDP saking bebasnya kita memilih kampus, akhirnya saya itu bingung nih mau kuliah di mana. Kenapa kok Pilihan kemudian terlalu pilih ini yang kampus yang gini? Aduh, ceritanya agak panjang nih. Jadi Dikit pas aja. daftar di LPDP saya itu daftar pakai LOE University of Birmingham University di UK. Di UK. Di UK. Terus di Kemenang juga sama. Nah, tapi saya merasa bahwa jurusan TEFL nih udah banyak nih, TEFL atau TESOL itu udah banyak. Gimana ya caranya biar yang lain gitu. Terus akhirnya daftar nih ke yang lain, mulai dari Queensland University, terus Melbourne, terus beberapa juga ngelirik ke Amerika gitu. Cuman setelah saya itu ketemu sama teman yang dari Amerika, terus saya minta pertimbangan nih, gimana kalau kamu diskusi nih sama profesormu tentang studi mana yang unik nih, yang unik dan menarik gitu. Dan sekiranya saya mampu ya, sekiranya saya Iyalah. mampu. Terus akhirnya ketemulah kita di email gitu. Akhirnya ada beberapa kampus yang menurut beliau itu cocok sama topik penelitian saya. Apa waktu itu? Waktu itu saya meneliti tentang apa ya? Saya kok lupa. Ayo Mbak Leni, Agak- ayo. Riset nih. Kalau riset Riset. terakhir saya itu tentang graduate employability. Graduate employability itu apa? Gimana bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya itu mengukur employabilitas atau daya serap kerja, Kerja, daya serap kerja lulusan kampus, lulusan gitu. Karena saya bermain di policy, bermain di kebijakan, bermain di program nasional nih, harus dibenahi nih, ada yang salah nih, gitu. Menurut saya ada yang salah ya. Tapi Bisa jadi begitu ya. iya bisa jadi seperti itu. Terus akhirnya disitulah ditemukan University of Adelaide nih ada yang bagus nih gitu. Akhirnya saya daftar. Iya. Nah saya itu cuman berdoa gini, kalau memang takdir saya itu dimanapun kampusnya itu, karena udah banyak nih LO ya, saking bingungnya ya milih. Terus saya itu berdoa gini, kalau saya daftar lagi dipermudah, pasti ini jalannya gitu. Akhirnya saya daftar nih ke Adelaide. Adelaide. Menurut saya dulu itu rankingnya jauh dari Birmingham atau dari kampus yang sebelumnya saya apply gitu. Ternyata dipermudah dan saya lihat beberapa mata kuliahnya itu sangat menarik. Ya udah saya berangkat ke sana gitu. Jadi agak dramatis ya. Agak dramatis. Kalau dulu ditanya kenapa kok nggak Amerika gitu. Karena dulu sempat panas-panasnya ini kan Trump. Oh, waktu itu ya. Awal-awal Trump itu ya. Trump ya. iya, Terus istri juga kejauhan deh kalau ke Amerika, nanti kalau mau pulang gimana gitu. Cari yang agak deket, ternyata Australia lah yang akhirnya kan. Oh iya. Pertimbangannya itu jarak nggak terlalu jauh, terus kualitasnya Dan juga ternyata sangat memang bagus. sesuai ekspektasi ya. Jauh di luar ekspektasi. Oh, iya. Ya, jauh di luar. Oh, iya. Karena ekspektasi saya cuman saya cuman cukup tahu policy secara ini, terus saya cukup ketemu beberapa expert gitu kan, yang mungkin saya juga sungkan kalau dulu itu kan kalau seoma nih, saya ketemu sama penulisnya
penelitian itu coba? Pak Sugiono. Pak Sugiono ya. Yang buku Sejuta Umat itu. Umatnya, ya. Penelitian. Pernah dengar ya? Pak Sugiono. Dokter Pak Sugiono. Kayak tahu, Ya. kayak pernah dengar. Kalau seumpama ini nih sebagai pelajar Indonesia ketemu Bapak Sugiono yang kita idolakan gitu kan, kita pasti agak sungkan kan. Nah, beda dengan kalau di sana, kalau ketemu tuh kayak udah biasa aja. Ya udah, saya udah baca nih artikel gini gitu aja. Jadi kayak lebih plong aja ketika ketemu sama expertnya langsung yang selama ini kita baca papernya, kita baca buku-bukunya, terus ketemu langsung, diskusi langsung ya. Ya, itu sih. Jadi nggak nyangka aja ketemu beberapa sosok yang saya baca karya-karyanya gitu. Iya. Oke, nah ini Mas Ahyat mungkin bisa ngajakin teman-teman, untuk yang ngasih motivasi lah ya, gitu, untuk yang ingin mengembangkan diri gitu ya, gitu. apalagi kalau pengen dapat beasiswa yang seperti Mas Ahyat alami ini. Apa tadi ajakan ya? Oh ya. Jadi tipsnya juga. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih belajar di S1 ya. S1 ya. Karena LPDP kan buat S2 dan S3. S2 dan S3 kebetulan LPDP. Nah, untuk teman-teman yang di S1 jangan menutup diri, jangan membatasi diri sendiri dan menganggap diri kita itu tidak bisa. Jadi sebenarnya yang membuat diri kita tidak bisa itu diri kita sendiri. Iya betul. Ya kan? Betul. Kita itu hebat loh. Kita itu sempurna. Kita itu bisa. Cuman kita itu nggak pede nih. Kadang nggak pede. Dan itu penyakitnya orang Indonesia bukan? Iya. Sama kita itu membandingkan sama orang lain, membandingkan diri sendiri sama orang lain. Stop. Kalau menurut saya stop comparing others. Jadi cukup fokus ke pengembangan karena diri. riset pendidikan ya, itu apakah memang dari pola pendidikan orang Indonesia dari ibu itu kadang suka membandingkan. Oh gitu ya. Gitu ya. Kalau saya kayak itu tuh, karena biasanya saya sendiri juga punya anak, kadang-kadang keceplosan begitu, yang pinter kayak itu lah. Itu secara nggak sengaja ya. Kalau kebetulan saya belajar nih tentang neuroscience in education ya. Jadi itu mempengaruhi otak. Sangat mempengaruhi. Jadi jangan dimotivasi dari orang lain. Jadi contohnya gini, tuh lihat Pak, anggap saja si A ini hebat banget pinter, nih. Udah bisa ini, udah bisa itu, udah bisa manjat pohon gitu kan. Nah, tapi jangan fokusnya ke situ, tapi fokusnya ke aktivitasnya, ke prosesnya. Kita kan lebih menghargai hasil nih. Udah berhasil nih. Dijudge bagus gitu kan. Tapi prosesnya ini panjang nih gitu. Jadi sebaiknya gini, kalau bisa manjat, pengen bisa manjat ya. Kalau pengen bisa manjat itu caranya ya belajar manjat gitu. Step by stepnya gimana gitu. Nanti gini nih caranya manjat gitu. Jadi biar kita tahu kalau anak kita itu bisa manjat loh. Tidak dengan cara membandingkan. Kamu kok nggak bisa manjat sih gitu. Kalau sama temennya udah bisa manjat gitu. Akhirnya prosesnya, kalaupun dia itu bisa manjat, prosesnya itu bukan karena dia pengen memanjat, tapi karena cuman pengen menuruti apa kata orang aja. Nah itu yang menurut saya perlu digiring ke arah yang lebih pendekatannya ke proses, bukan ke hasil gitu. Dan emang begitu ya, Indonesia tidak kalah gitu dengan negara yang lain. Nah, bukan begitu? Iya, benar. Saya itu berkali-kali mungkin bagi teman-teman yang sudah beberapa kali lihat saya itu kuliah di luar negeri itu tidak berarti orang Indonesia itu kalah dengan yang lain. Ternyata kita itu hebat loh. Kita itu pelajaran SMA aja lebih dari 10 kan? Iya kan? Lebih dari 10 dan kita lulus loh. Iya kan? Kalau di sana? Kita lulus. Kalau di sana itu dikit banget. Semacam banyak peminatan yang wajib itu dikit. Jadi kalau menurut saya kita itu hebat. Kita di sini S1 udah belajar statistik ya. Semua jurusan mungkin ada matematikanya, ya kan? Tapi kalau di sana enggak. Jadi ada banyak yang saya baru belajar nih
integral gitu. Integral itu di S2 gitu. Jadi dari banyak negara itu menurut saya kita itu hebat sih. Kita bisa diforsir dengan banyak macam dan banyak item. Ada kasihan kita ya. Tapi kita hebat, kita bisa melalui itu. Iya betul. Sampai Kita 75 tahun loh. Sekarang udah merdeka ya. Karena tempaan itu ya. Tempaan itu. Tempaan dari TK. Mau nggak mau gitu. Iya. Kita belum waktunya baca gitu ya. Iya betul. baca Bahkan di harus TK di dibaca. PAUD pun sudah harus bisa baca tulis, diperkenalkan harus huruf. Menghafal gitu kan. Iya betul. Padahal itu nggak harus loh, nggak harus. Anak pintar di sini itu mindsetnya hafal, mahir Dan bisa. dan angka. Dan angka Iya, itu. angka. Oh iya betul. Jadi semakin mahir dengan angka, semakin mahir itu dipandang pintar. Padahal pintar itu kan banyak. Mungkin dari dunia seni, dari dunia bersosialisasi. Nah, seperti ada apa keinginan untuk kedepannya nanti bisa lebih memperbaiki sistem Ya. pendidikan kita ya begitu. Ini saya mungkin agak susah ya. iya agak susah. Perlu waktu juga. Perlu waktu juga, bahkan menteri kita yang sekarang ini juga banyak Iya. banyak terbaan gitu ya. Untuk apa ya, langkah awal, kalau dulu nih sebelum saya berangkat saya udah punya semacam lembaga belajar yang kerjasama sama sekolah-sekolah. Nah itu memang kita menerapkan, kalau saya dulu itu menerapkan proses memang. Jadi dari SD itu saya menawarkan nih ke sekolah-sekolah di Jombang, mungkin Bapak Kepala Sekolah lihat ya, yang kerja sama-sama lembaga saya. Dulu itu saya dari SD saya menawarkan pelajaran kewirausahaan. Jadi kayak kita bisnis nih, small business. Satu kelas ini bisnisnya apa gitu. Mulai dari kewirausahaan, terus kesenian juga kayak ngelukis. Terserah ngelukis itu nggak harus bagus, ngelukis itu dari hati, ngelukis itu indah itu dari indah itu kita Perspektifnya sendiri ya, kita perspektifnya sendiri. sendiri. Iya. Karena kalau di Bukan sini patokan ya. bukan patokan. Kalau guru menggambar atau harus mencontoh rumah itu harus ada. Rumah itu harus ada gentengnya kotak, gitu. genteng gitu. Jadi rumah itu bakal sama, tapi Gunung kalau harus ada sawahnya. bener, matahari harus senyum gitu kan. Akhirnya Iya. persepsinya sama, tapi padahal kan ada nih individu-individu yang sangat menurut saya berpotensi, punya pikiran-pikiran yang unik. Kreativitasnya harus dikembangkan juga ya. Kadang kita menyalahkan itu gitu ya. Benar. Nah, kalau sekarang saya ini masih masih ingin mendirikan dengan lembaga yang sama, tapi dengan nama yang berbeda, dan fokusnya range-nya lebih luas. Kalau kemarin itu saya itu hanya untuk pendidikan dasar, SD, SMP, SMA. Tapi kalau sekarang mulai dari SD sampai kuliah. Terutama saya itu membantu teman-teman yang kesulitan untuk mengerjakan skripsinya. Jadi di sini itu banyak banget teman-teman yang ya mohon maaf terpaksa keluar bangku kuliah hanya karena kesulitan untuk menemui dosen Tugas atau akhirnya. tugas akhirnya. Iya, betul, Nah itu saya berperan di situ membantu teman-teman untuk menyelesaikan skripsinya. Tapi tidak mengetikkan ya. Jadi bedakan, saya itu bukan jasa skripsi. Saya hanya coaching, jadi semacam coach aja. Oh iya. Ini yang harus dikerjakan. Saya cuma memberi masukan, cara nulis yang bagus itu seperti apa. Karena jadi gini, ada nih beberapa karya skripsi karena tidak dilihat prosesnya, pokoknya skripsi aja gitu kan. Pokoknya skripsi bagus, tulisannya bagus, hasilnya bagus gitu kan. Ternyata tulisannya kurang bagus, tulisan dalamnya kurang bagus. Nah, itu kan akhirnya nggak bisa dipublish. Isinya yang ini Sistematika ya. penulisannya. Iya, sistem gitu. penulisannya kurang bagus. Akhirnya nggak layak publikasi gitu-gitu. Jadi ada yang nulis nih satu paragraf itu satu kalimat, ternyata tulis titiknya di bawah, udah nggak ada titiknya kayak gitu-gitu. Jadi itu yang proses kecil-kecil seperti itu yang menurut saya itu ya mungkin kedepannya bisa bermanfaat gitu. Iya. Oke ya, untuk kedepannya mudah-mudahan apa yang sudah istilahnya dicita-citakan nanti bisa jalan dengan lancar ya, Ya, Mas amin. Ahya dan Mas Fahril.
Oke, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Nggak terasa sama-sama. waktunya udah 1 jam. Oke, mudah-mudahan sukses untuk ke depannya dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dan khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.